Kami dari Perkumpulan Pelajar Indonesia TMU mengadakan forum online ya. Jadi kita modelnya sharing aja. Jadi bukan webinar serius, tapi semacam sharing aja dari petinggi-petinggi di TMU. Ada 3 orang petinggi. Yang pertama ada Mas Bayu sebagai Ketua PPI, Mas Bayu Trimukti, kemudian ada Mas Bayu Ketua ISA, International Student Association, kemudian ada Mas Muslih sebagai Ketua PPI Taiwan. Jadi nanti masing-masing 3 orang ini akan menyampaikan, akan sharing. Kalau dari Mas Bayu gimana sih penjelasan singkat kehidupan di TMU, kemudian kalender akademik, kemudian terkait sama insurance di Taiwan. Kemudian nanti kalau teman-teman ada pertanyaan gimana sih kalau ngekos di sini dan sebagainya, mungkin nanti akan sudah terjawab sama Mas Bayu nanti. Kemudian kalau Mas Bayu Isa akan menjelaskan tentang beasiswa. Jadi di TMU itu ada beberapa beasiswa, jadi nanti akan disampaikan oleh Mas Bayu Isa sama advokasi kedatangan mahasiswa internasional di TMU. Kemudian kalau Mas Muslih akan sharing advokasi di tingkat PPI Taiwan, jadi lebih besar lagi. Kemudian gimana sih perbandingan advokasi antar kampus di Taiwan, seperti itu. Kemudian saya sebutkan lagi terkait sama tata tertib. Jadi nanti kita akan tutup akses Google Meet ini setelah jam 13.15 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian nanti ketika sharing dimulai, minta tolong kameranya dimatikan, kemudian di-mute. Jadi nanti nggak ada suara yang mengganggu, kemudian kalau kameranya mati, jaringannya juga jadi lebih lancar gitu ketika pemateri menyampaikan sharing apa yang akan disampaikan. Kemudian nanti kita kayak panel, jadi setelah Mas Bayu, dan Mas Muslih sharing semuanya, baru kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, kalau misalnya teman-teman takut lupa, bisa tulis di kolom chat pertanyaannya apa. Jadi nanti ketika sesi tanya jawab, saya akan urutin dari atas pertanyaannya apa aja. Jangan lupa disampaikan pertanyaan ke siapa sebelum menyampaikan pertanyaannya apa. Gitu. Terus nanti misalnya teman-teman ada yang mau interaksi langsung juga boleh. Ketika sesi tanya jawab kita akan pilih mungkin ada yang mau menyampaikan, ada yang mau mungkin kalau ngechat agak susah gitu ya, bisa disampaikan di kolom chat kalau misalnya mau interaksi langsung. Gitu. Oke, sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Dari yang pertama, dari Mas Bayu Trimurti. Nggak ada lah. Dari Mas Bayu Trimurti untuk menyampaikan sharing-sharingnya tentang kehidupan di TMU itu seperti apa. Oke. Baik, saya coba slide. Saya share dulu. Sudah bisa dilihat slide-nya? Ini apa sih lewat? Oke, slide saya sudah bisa dilihat belum? Bisa. Sudah masuk. Oke, suaranya sudah jelas juga ya? Ya. Oke. Aku mah ngunjuk tadi. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman di Indonesia maupun di Taiwan. Sebelumnya mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Mas Bayu Satria Wiratama maupun Mas Muslih yang sudah berkenan menjadi pemateri pada hari ini. Sekalian kami dari PPI menyampaikan terima kasih banyak ya
untuk menyempatkan waktunya untuk sharing dan juga berbagi banyak hal nanti dengan teman-teman calon mahasiswa baru. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman panitia PPI dan juga peserta yang sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini, hari Sabtu. Oke, langsung saja saya mulai. Jadi untuk yang pertama, saya coba akan memberikan gambaran ke teman-teman tentang seberapa bagus sih sebenarnya atau seberapa menarik sih kehidupan studi di TMU, di Taipei Medical University, dan juga bagaimana sih kehidupan di TMU maupun di Taipei. Ya, nama saya seperti yang ada di slide. Terus saya PhD student di College of Biomedical Engineering di CBMI, hampir tahun kedua, kurang 1 hari ya, karena Senin sudah masuk. Jadi itu saja perkenalannya. Oke, ini outline yang akan saya coba sampaikan. Pertama tentang introduction, terus yang kedua saya sambung dengan mengapa sih ini pengalaman dari saya pribadi, mengapa sih saya atau kita mungkin memilih TMU dan juga CBMI, dan juga kenapa memilih Taiwan. Kemudian berikutnya adalah tentang studi saya di TMU, ini sekedar sharing experience saja. Terus berikutnya saya akan coba menyampaikan sedikit tentang kehidupan sebagai mahasiswa internasional baik di TMU maupun di Taipei. Terus yang terakhir nanti akan saya sampaikan tentang NHI, National Health Insurance, dan juga kalender akademik di TMU. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan gambaran yang lebih jelas pada teman-teman, khususnya teman-teman calon mahasiswa baru. Oke. Yang pertama adalah kenapa sih saya milih TMU dan juga Biomedical Engineering. Yang CBMI ini khusus untuk, maksudnya sharing dari saya pribadi. Kenapa TMU? Karena TMU itu adalah salah satu kampus berbasis medis yang dikatakan sebagai paling internasional di Asia. Jadi data ini saya dapatkan dari University Profile-nya TMU. Terus kemudian TMU itu punya banyak sekali program di departemen maupun di college yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi ini sangat membantu ya teman-teman. Misalkan teman-teman internasional dari berbagai negara datang ke TMU, kemudian mereka join di college-nya misalkan, jadi mereka cenderung tidak mengalami kesulitan untuk perkuliahan dan juga riset karena kebanyakan diajarkan untuk perkuliahan dalam bahasa Inggris. Kemudian TMU itu untuk sekarang tahun 2020 itu rankingnya naik ya, naiknya cukup konsisten menurut saya dari tahun-tahun sebelumnya. Yang sekarang sudah jauh lebih bagus, bahkan ada di top 500 in the world. Jadi kalau nggak salah angkanya sekitar 367. Jadi bagus sekali ini untuk kita sebagai mahasiswa internasional, kemudian memilih atau istilahnya memprioritaskan TMU sebagai tempat untuk studi kita. Dan berdasarkan survei yang lain di top universities itu dia di peringkat 379. Jadi masuk 500 besar itu menurut saya bagus sekali dari sisi kualitas. Kemudian yang berikutnya adalah TMU itu punya healthcare education system dan research facilities yang bagus sekali, yang excellent. Di sini ada core facilities, ada banyak instrumen yang bisa digunakan. Kemudian di sini juga punya sistem edukasi atau pembelajaran yang memang ke arahnya ke healthcare ya, sebagaimana TMU itu kan Taipei Medical University atau Universitas Medis Taipei. Jadi kebanyakan kuliahnya maupun risetnya mengarah kepada riset-riset yang bersifat medis. Kemudian TMU sendiri punya 3 kampus dengan 7 affiliated hospital. Kampus utama ada di Xinyi, itu di tempat kita teman-teman PPI sekarang berkumpul, itu ada di main campus dekatnya 101 ya, Taipei Tower. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ke sini dulu sempat short course mungkin sudah pasti tahu TMU itu kampus yang paling dekat dengan Tower 101 gitu. Jadi dari TMU aja udah bisa dilihat towernya, bagus sekali. Terus kita punya 7 ke affiliated hospital. Ini menggambarkan betapa TMU itu gap atau jarak antara studi dengan aplikasi di rumah sakit itu gitu dekat. Jadi memang yang diharapkan di TMU adalah studi maupun research itu outputnya sudah bisa digunakan di tataran aplikasi ya. Dalam hal ini adalah di rumah sakit misalkan.
Kemudian berikutnya, TMU itu sangat respect tentang multidisciplinary science. Ya, ini yang sangat saya suka sih dari TMU maupun kampus-kampus secara umum di Taiwan. Mereka respect sekali tentang riset-riset yang bersifat multidisiplin. Jadi tidak hanya fokus pada satu disiplin ilmu saja. Contohnya adalah misalkan teman-teman tertarik di stem cell. Jadi stem cell itu kalau di TMU itu dipelajari di medicine, di College of Medicine, dipelajari juga di College of Biomedical Engineering. Mungkin juga dipelajari di college yang lain. Jadi menariknya TMU adalah riset yang bersifat multidisiplin ini sangat dihargai di sini. Nah, terus TMU punya dosen-dosen yang menurut saya sangat capable karena dosen di sini minimal harus asisten profesor, artinya mereka sudah doktor, dan juga tidak hanya dosen yang lokal, artinya lokal Taiwanese, tapi juga dosen-dosen yang dari internasional. Jadi tidak jarang teman-teman di sini ketemu dosen-dosen yang dari Eropa, dari Amerika ya, dari Prancis misalkan. Jadi memang nuansa internasional cukup tercipta di TMU. Kemudian TMU punya banyak scholarship atau beasiswa, ya. Ada MOE, ada MST, ada MOFA, ICDF, ada juga TMU. Mungkin teman-teman sebagian besar dapat TMU dan MOE. Kemudian ini lebih detail bisa dicek di websitenya UNCI. Terus yang berikutnya adalah riset dan studi di TMU berbasis translasional. Translasional di sini adalah artinya tidak hanya fokus kepada riset yang bersifat dasar ya atau riset basic research, tapi juga riset yang bersifat aplikatif ya. Kemudian ini sebenarnya sharing dari saya pribadi kenapa saya milih Biomedical Engineering karena disiplin ilmu biosensor. Jadi dari S1, S2, S3 saya sangat tertarik pada bidang biosensor. Ya, makanya saya milih CBMI karena biosensor bagian dari CBMI kalau di TMU. Terus di CBMI itu punya lingkungan internasional yang cukup kuat. Yang banyak mahasiswa internasional di CBMI dan juga dosen-dosen. Dan juga ada yang menarik kalau di TMU itu adalah ada satu mata kuliah sebenarnya. Namanya kalau di PMI namanya Mushan Academia Industry Forum. Jadi kita itu ada satu kelas dengan orang-orang dari industri, jadi contoh direktur, manajer dan seterusnya. Jadi mereka datang ke TMU, mereka memberikan arahan, mereka memberikan kuliah. Jadi kita tahu sebenarnya kalau di industri ini yang dibutuhkan apa sih, riset di bidang apa sih yang dibutuhkan, dan itu menarik sekali menurut saya karena jujur di Indonesia masih cukup jarang saya temui yang seperti ini. Ya, dan juga banyak hal nanti yang bisa dicek. Terus kenapa memilih Taiwan? Yang bisa diperhatikan mungkin ya, poin pertama adalah karena Taiwan itu negara yang dikatakan cukup aman ya dari COVID, meskipun tidak menutup kemungkinan. Cuma sampai sekarang berdasarkan data Taiwan adalah salah satu dari the best country atau negara-negara terbaik dalam menangani COVID. Per hari ini tanggal 12 itu kasus yang terkonfirmasi di Taiwan itu ada, mungkin saya coba pakai pointer. Ya, kasus yang terkonfirmasi di Taiwan tidak ada 498, kemudian ada 7 kematian dan recover itu 475. Ada dari kasus kemarin ada 2 yang terkonfirmasi. Ini setelah kurang lebih 2-3 bulan itu kita tidak ada kenaikan kasus lagi. Artinya kenaikan kasus harian di Taiwan 0. Baru kalau tidak salah minggu ini itu ada 2 kenaikan kasusnya. Dan ini bisa dikatakan bahwa Taiwan adalah salah satu negara yang paling aman dari COVID. Artinya ini menggambarkan bahwa sistem kesehatan di Taiwan itu sudah berjalan dengan sangat baik. Makanya kemudian menjadi relevan kalau TMU menjadi pilihan yang menurut saya pilihan yang tepat untuk studi baik master maupun PhD. Kemudian di TMU itu dekat dengan Taipei 101, ini punya view yang bagus. Dan di Taiwan itu saya sukanya banyak taman ya. Jadi kalau kita capek misalkan dengan lab, kita bisa jalan-jalan ke taman. Ya, dan juga makanan-makanannya pun juga beragam, ada banyak juga yang halal, jadi tidak sulit untuk mencari makan. Dan ini untuk studi saya sendiri, saya pribadi di TMU ini sharing saja untuk teman-teman. Yang saya alami adalah ada 3 kata kunci ya, enjoyable, menyenangkan sekali di sini, kemudian knowledgeable, penuh dengan pengetahuan dan juga sifatnya multidisiplin science. Ya, kemudian untuk course-nya untuk kuliah itu di TMU banyak istilahnya course-nya itu cenderung up to date ya. Mereka
memberikan materi-materi kuliah itu yang sangat up to date di bidangnya masing-masing. Nah, ini yang menarik. Kemudian dari sisi research pun advisor maupun co-advisor di TMU itu rata-rata suportif, mereka membimbing studinya